Oke, stay with my channel ya. Bentar lagi gue bakal presentasiin tentang praktikum kimia fisik 2. Bye-bye. The next day later. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Rul Abdillah. NIM saya 040. Nah, saya dari Pendidikan Kimia Universitas Jambi. Jadi di sini saya bakal menjelaskan tentang praktikum kimia fisik 2, materi tentang sistem Turner cair-cair antara air, kloroform, dan juga asam cuka. Dimana dalam percobaan ini tujuan yang utamanya yang pertama yaitu mahasiswa diharapkan mampu menggambarkan diagram sistem Turner cair-cair antara air, kloroform, dan asam cuka. Yang kedua, mahasiswa mampu menentukan garis dasi atau tielen terhadap 3 campuran dari air, kloroform, dan juga asam cuka. Nah, jadi dalam percobaan ini kami menggunakan alat yang pertama yaitu adalah buret. Nah, jadi teman-teman nanti kalau mau nyobain dalam percobaan sistem Turner cair-cair ini, yang pertama yang harus disiapin adalah buret. Buret itu 2 buah, kemudian labu Erlenmeyer yang pakai tutup ya. Itu ada 7 buah, kemudian disiapin lagi pipet tetes, kemudian corong pisahnya 1 buah dengan gelas ukurnya yang 5 mili 1 buah. Nah, untuk bahannya sendiri, karena kan kita menggunakan sistem Turner cair-cair antara air, kloroform, dan asam cuka nih, pasti bahannya yaitu air, kloroform, dan asam cuka juga. Nah, jadi dalam prosedur kerja yang kita lakukan, yang pertama yaitu kita sediakan dulu 2 buah buretnya tadi, itu diisi dengan air dan kloroform. Nah, itu untuk apa? Untuk nanti kita tahu volume yang bakal kita masukkan ke dalam labu Erlenmeyer tadi. Nah, jadi untuk percobaan yang ini kan ada 7 labu Erlenmeyer. Nah, kita ambil dulu 4. Jadi nanti labunya ini kita kasih sampel labu tabung 1, 2, 3, dan 4. Kemudian yang pertama, untuk tabung yang pertama itu dimasukkan 80% air, kemudian 20% kloroform. Yang ketiga itu dimasukkan 60% air, kemudian 40% kloroform. Yang ketiga yaitu 40% air dan 60% kloroform. Yang keempat yaitu 20% air dan 80% kloroform. Nah, untuk yang berikutnya dari campuran yang itu tadi kan udah 4 buah tabung, karena kita udah tahu berapa volume yang harus kita campurkan. Dari 4 tabung itu tadi kita titrasi dengan asam cuka. Tanda titrasinya udah selesai, dimana kekeruhannya itu sudah hilang. Jadi kalau kekeruhan antara 2 campuran tadi udah hilang, berarti itu titrasinya menandakan titrasinya sudah selesai. Nah, itu dilakukan dalam 4 tabung yang sama, tabung 1, 2, 3, dan 4 sama aja kita lakukan kayak gitu. Terus habis itu kita ambil tabung satu lagi labu Erlenmeyer, satu lagi yang kelima, kasih merek yang kelima, itu dimasukkan perbandingan 50% antara air dan juga kloroform. Nah, tapi jangan lupa kalau di sini langsung ditambahkan dengan asam cuka untuk karena kegiatan ini lain dari yang kegiatan 1 sampai 4 tadi. Nah, sudah dimasukkan dengan asam cuka, nanti di situ kelihatan antara lapisan, ada lapisan atas dan ada lapisan bawah, itu L1 dan L2. Boleh teman-teman boleh taruh L1-nya yang di bawah, boleh yang di atas juga boleh, tapi saran saya enak L1-nya yang di bawah, karena yang di bawah kan kita ambil duluan. Jadi kita ambil lagi labu Erlenmeyer 2. Jadi kasih merek lagi labu Erlenmeyer yang ke-6 dan labu Erlenmeyer yang ke-7. Yang ke-6 kita masukkan L1, yang ke-7 kita masukkan L2. Nah, terus habis itu sebelum dimasukkan ini kita timbang dulu kedua labu Erlenmeyer tadi. Jadi sebelum dimasukkan L1 dan L2 kita timbang dulu labu Erlenmeyer dalam keadaan kosong. Nah, nanti kita timbang lagi labu Erlenmeyer itu dalam keadaan sudah terisi. Tujuannya untuk apa? Untuk kita tahu kita mendapatkan berapa sih Erlenmeyer yang kita dapatkan. Berapa sih L1 dan L2 yang kita dapatkan.
terhadap asam cuka melarut kepada air dan juga kloroformnya tadi. Nah, terus habis itu udah kayak gitu, kita kurangkan tabung labu Erlenmeyer yang terakhir yang udah ada isinya dengan yang masih kosong. Jadi kita dapat berat dari L1 dan L2-nya itu. Nah, terus habis itu sudah selesai itu, kita titrasi dengan basa NaOH untuk mengetahui perbedaan kadar asam cuka yang melarut pada L1 dan L2. Nah, dalam percobaan ini teman-teman, kami menggunakan yang perbandingan yang pertama tadi, karena perbandingannya yaitu adalah 80 dan 20% di tabung pertama. Kami menggunakan airnya yaitu 16 dan kloroformnya itu 4 gram. Jadi 16 gram air, kemudian 4 gram kloroform. Terus yang kedua yaitu perbandingan yang kedua, itu kan 60 dengan 40, 60 air kemudian 40 kloroform. Jadi 60-nya itu adalah 12, kemudian yang 40-nya adalah 8. Terus habis itu yang tabung ketiga itu kan perbandingannya 40 dengan 60 juga, tapi yang 40-nya di sini adalah air, kemudian 60-nya adalah kloroform yaitu 8 dan 12. Kemudian yang terakhir yaitu adalah 20 air dan 80 kloroform, itu kita pakai 4 dan 16. Nah, jadi di situ kemudian untuk yang tabung yang kelima kan kita tadi dapat L1 tuh, L1 dan L2. Nah, massa dari L1-nya itu kita dapatkan 8,1 gram, kemudian massa dari L2-nya yaitu 4 gram. Nah, dari sini tadi, dari hasil yang kita dapatkan tadi, kita dapat menghitung berapa sih persentase air yang didapat dalam campuran tersebut, kloroformnya, kemudian asam cukanya. Nah, jadi nanti kita bakal menghitung untuk mendapatkan persentase yaitu volume, massa per volume. Nah, dikali 100%. Nah, kita nanti dapatkan persentase air, kloroform dan asam cuka yang kita pakai dalam campuran tersebut. Nah, setelah kita mengetahui campuran tersebut, kita gambarkan segitiga. Nah, segitiganya ini segitiga Turner ini yaitu ada 3 titik, di mana titik yang A kita bisa gunakan air, kloroform ataupun asam cuka, terserah teman-teman deh. Mau pakai yang A-nya asam cuka, mau kloroform, mau apa aja, yang penting dalam A, B, C, dalam 3 titik tersebut itu udah mengandung 3 unsur yang kita campurkan tadi. Nah, jadi untuk menggambarkan di sini nanti kita kan dapat titik-titiknya berapa persentasenya. Nah, nanti kita bakal garis dasi atau garis tielen itu keterkaitan hubungan antara 2 unsurnya itu tadi, antara air dan juga kloroformnya. Nah, dalam percobaan ini kemungkinan besar kesalahan yang kami lakukan itu sangat minim ya, karena dalam percobaan ini kan kami tidak memiliki dasar yang harus hasilnya tuh warnanya kayak gini, warnanya kayak gitu, enggak. Cuman mungkin kesalahan kami yang mungkin kami lakukan, kemungkinan terbesar kami salahnya itu adalah dalam pengamatan terhadap kekeruhan. Nah, jadi praktikan kan sering praktikum tapi kurang fokus, jadi hasilnya juga kurang terhadap penelitiannya. Jadinya volume asam cuka yang didapatkan terhadap titrasi itu kadang beda-beda kayak yang tadi. Jadi pada tabung 1 asam cuka yang didapatkan itu kan 21,8. Kemudian tabung 2 yaitu 10,4, yang ketiga 11, yang keempat yaitu 15. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu tuh, ternyata perbandingannya tuh dari atas terus ke bawah, di tabung kedua turun, tabung ketiga naik, keempat naik lagi. Nah, ini kan kalau melihat dari perbandingannya kan seharusnya nggak kayak gini. Harusnya kalau nggak bentuknya tangga, bentuknya turun tangga. Karena di sini yang kami lakukan, kami tuh dalam setiap kelompok hanya melakukan satu saja. Contoh kelompok 3, kelompok kami hanya melakukan yang ketiga. Nah, kami tidak melakukan semuanya. Nah, ini mungkin bisa saja menyebabkan terjadinya kesalahan hasil dari asam cuka yang kami dapatkan. Nah, jadi ketergantungan di sini kenapa kami hanya melakukan satu dalam setiap kelompok, karenanya ya kami terhadap waktu juga yang pertama, terus habis itu bahan dan alat yang kami miliki dalam laboratorium, sehingga kami nggak bisa dalam setiap kelompok melakukan semua percobaan yang harus dilakukan sebenarnya. Nah, mungkin terima kasih teman-teman, itu yang dapat saya sampaikan dalam percobaan ini. Terima kasih waktunya udah nonton. Jangan lupa selalu like video ini, mudah-mudahan ini semua dapat ilmunya sama teman-teman. Terus habis itu jangan lupa like, gratis kok, nggak bayar. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.